Tampil solid, siap untuk playoff. Nah itu dia. Kenapa aku langsung spesifik Andoryu dan Ukir? Ini Karena game penentuan antara RS sama pertahankanlah Napi ya. nama dari Filipina. Jangan lupa, Napi hanya butuh jangan satu sampai nanti game mindset kita kemenangan berubah aja. sedikit nih. Sedangkan Untuk RS Andoryu harus dan membawa Ukir juga. kosong ini. Bawa draft yang kuat dan dominasi di early game. Implementasi meta, mainkan fighter Ini gold siapa lane yang juga akan bisa. bersejarah Dan apakah ban RS Yuzong untuk apabila pertama kalinya bermain tidak dengan lolos Yuzong. playoff. Oke, dan sebenarnya Atau Keystone Victory Napi yang akan untuk lolos keduanya playoff ya. dari Bay Owl ya. Itu dia. Main tanpa pressure sih, udah itu aja. Main tanpa pressure, Itu bener penting Ul. banget. Bener Ul. Tapi di satu sisi ingat gak sih, Sujin juga pernah dalam keadaan ini loh. Mhm. Saat berseragam Eagles. Itu dia. Dia pernah juga kan di Udah match pusing ini. terakhirnya Tos antara lolos SQ dengan ini. tidak Lolos lolos. atau kan. tidak lolos kan? Season 12 ya. 12 waktu itu Ya, dari di Bigetron. runner Iya. up Iya. Dan season pada akhirnya 15, mereka tidak lolos waktu itu. Itu langsung dia, under itu dia. gini ya. Kali ini Sujin harus menghadapi hal itu lagi loh. Yap. Wow. Apakah itu alasan kenapa hari ini dia diturunkan? Bujin, apakah memang sudah disiapkan untuk senjata yang mengejutkan nanti? Terutama ketika kita melihat ternyata sebagai home team, RRQ akan memilih second pick. Oke. Itu yang turun nih. Tapi dengan Kan membawakan yang bagusan Sujin aja second sih. ya, Kalau di jam secara dulu nggak ada win masalah. rate juga lebih tinggi. Masalahnya Mereka ya bisa react nantinya di dari match segi pertamanya draftnya juga. aja. Kenapa akan sih Jules seperti yang apa yang akan diturunkan bukan dibawakan. Sujin langsung? Membawa lagi ke Artinya arah gitu Sujin juga. tadi seperti apa Pak Pulu bilang ya. Si Res yang Ini diturunkan menjadi bukannya si ada Diren. satu ya bisa dikatakan motivasi Oh, lah coba-coba atau beban ya, yang kebablasan ada ini RRQ. punggung dari Sujin. Kembali dia dalam posisi ini loh. Iya, ya, harapan Kuat ya. atau tidak kira-kira dia hari Yap. ini? Oke, Wah, Tapi kita kuat bakal- apa khawatir? khawatir lah itu. Iya kan? Opsinya Iya, cuma iya. dua nih. Opsinya cuma dua, Back kuat apa up-nya. khawatir? Oh ya udah. Tapi kita random Broken map down wall. dulu boleh? Ada boleh. Boleh, tapi Broken wall. broken waduh. Oke. Ini adalah map yang sangat memudahkan untuk para roamer bisa melakukan actionnya terlebih dahulu di early game. Karena dia bisa memotong jalur tanpa harus rely dengan adanya dash ability. Iya, di antara kedua tim ini yang jauh lebih baik, Prof, untuk bermain pick off sejauh ini yang lo lihat siapa? RRQ or Navi? Kalau ngomongin pick off RRQ sih. RRQ. Waduh, Dia punya skill. Franco kan. Wow, bentar ini Selena langsung di ban. Oh iya, ini bentuk respect lah dari Navinya juga Iya, kan. waktu itu aku lupa siapa yang di interview ya. Kenapa ban Selena? Biasanya kalau tim udah tertekan mainnya hero nyaman. Iya. Nah itu Selena adalah salah satu kayak hero nyamannya juga untuk draft nyamannya lah. Nah, untuk makanya ini RRQ. tiga-tiganya hero nyaman. Ya, Season lalu kalau kita lihat ya, Sujin ya mainin di Sujin dia emang bener-bener Ini offensive port banget kita kan. mahal. Angela. Angela sekarang yang bakal dilepaskan, RRQ harus berhadapan dengan satu sosok hero yang cooldownnya lagi singkat sekali. Siap untuk dipasangkan dengan siapapun. Bahkan kalau mau King Victory tadi, nyambung juga nih, Bro. Tapi kan Wah. ISS sudah hilang masalahnya. Angela gambaran ini ya, yang memenuhi kriteria pekerjaan di Career Fest. Mampu ditempatkan Di mana dimanapun, saja. Iya. bisa bekerja sama dengan siapapun. punya SIM A. Iya, Dia harus bisa menyetir juga kan. kayak mau harus bisa nyetir skillnya team play-nya. kemana. Betul, Jangan setuju. sampai salah nantinya. Makanya. Ya, dan Kimi jadi pilihan terlebih dahulu. Kalau ngelihat performanya Rins kemarin juga Ini Kiminya masih sepertinya sih. terlihat bagus ya. Iya, ya. Dan connectionnya sama Dairen dengan Alice. Dairen. Kemarin kita udah bisa melihat Torn of Ruin-nya sampai kena 3 Waduh. Langsung, tapi ini dia. Yuzong. Langsung, Combo yang Bro. begitu dinamis. Naga dan Angela. Yuzong dan Angela. Combo menakutkan Bersama dengan ini. Lancelot juga Andoryu udah pegang hero powernya by the way. Yap. Dan langsung ya ternyata cepet banget loh untuk pola yang dibawakan juga. Tapi Tank Fredrin ya, ini yang bertank. dua frontliner dari RRQ udah kuat banget. Fredrin, Alice, belakangnya Kimi. Ini udah pasti hyper carry Kimi mainnya. Ya, Mereka akan play around Rins. Mereka bakal bikin ruang buat Rins. Mereka bakal bukain jalan buat Rins biar Rins tetap bisa nge-damage dengan Kiminya. dan chance untuk Toy bawa ke arah bot lane marksman juga masih terbuka sebenarnya untuk sharing. Wow, ini teman-teman ya di watch party Wow, kita. Di buset, Piala Arena. sepenuh ini. Langsung Sepenuh di ini. ban ya. Wah, tim Buset. RRQ. Gokil. Rame banget ini. Ini udah serasa playoff-nya ya. Lah bentar, itu bapak guru yang tadi. Iya. Belum mau pulang dia mau Mau nonton. Nggak pulang. mau pulang. Tuh kan Pak, udah ngerti kan kenapa tadi dia nyanyinya playoff? Iya, iya, iya. Ya udah. Oke, Tigreal juga di ban. Ya, dua hero hidung ya. Serta dengan Harriet sekarang juga. Masih ada kalau misalkan mau Ren, coba bisa, untuk tutupin Ren. lagi ke arah hero-hero front line-nya juga Gatot Kaca masih ada. Atau Gatot mau boleh pick, sih. pick off-nya gimana kalau memang ada Kalea gitu yang bisa dibawakan? bentar Kalea kalau aku. Oke. Kalea dengan Kimi, apalagi ada Fredrin, kayak ngebuat ini bisa main ke arah Granger. Oke. Itu bisa ngebuka atau nge-unlock satu power lagi. Tapi one yang mau di ban ternyata. Yap, ini hero-nya Toy ya yang Iya. ditutup.
Mau Kalea kah yang diambil sekarang Ya kali ya lah. untuk menjadi hero pick-off-nya? Dan itu dia, Kalea. Kalea, ini yang sempat kita perbincangkan tadi ya. Oke. Dan juga 2 pick terakhir dari Navi. Bot lane seperti apa yang akan mereka bawa? Beserta romer apa untuk Afro? Kan Ranger kalau sih. bicara tentang Afro, ini bisa play around area of effect lagi sih. Harusnya. Mungkin Gatot Kaca. Wow, gak Wow. Esmeralda, gak bikin aman ternyata ya. Dia mau melakukan Esmeralda. screening habis-habisan Esmeralda. Gold lane atau EXP? Harusnya Esmeralda gold lane ya. Harusnya. Yap, dan Kari. Wah, Kari ini yang siap jawaban, untuk menjebol. jawaban pasti buat fighter late game. Nah, Jadi, ini- RRQ akan mengulur waktu selama mungkin untuk bisa bermain di late game. Ini combo kaki-kaki. Nah, itu dia. Kaki kakak. Kalea Aduh. Kari, Kalea Kimi. Mampukah RRQ bisa nge-drag late game ini? Ayo RRQ Karena di semangat. early game power mereka hanya mengandalkan Kalau RRQ bisa Franklin masuk playoff saja. nggak rame sih MPL ini Oke. sepertinya. Akan seperti apa Kurang hasilnya penontonnya pasti. Deg-degan ya. untuk memasuki game yang pertama? Nonton via online-nya ya. Perebutan tiket playoff. Tinggal 1 yang tersisa. Perebutan tiket playoff, hanya ada 1 tiket lagi. Siapa yang Ayo, akan RRQ, mendapatkan itu semua? pasti Tapi kita bisa. mau tanya dulu nih sama Kingdom sama Navi Nation kali ya. Boleh. One last fight. Kingdom, kalian siap menuju Nice? Belum ada jawabannya. Kalian siap menuju Nice? Navi Nation, kalian siap mengukir sejarah? Yes, kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Woo! Fight season 13 kerasa banget. Semua Yep. super fans bersatu padu melupakan jersey mereka ya. Tapi Rookie versus Youngblood, Afro akan memberikan pembuktiannya dengan Gatot Kaca berhadapan dengan hero pick-off di tangan Idok dengan Kaleanya juga. Sementara ini kita tahu bagaimana pressure yang bisa diberikan dengan adanya Kimi juga. Yep. Dengan energi yang full, dia bisa memberikan tekanan, damage, poke yang buat juga kali ini yang Elite Wanderer akan ada kontes yang dilakukan dan Oke. ternyata bisa didapatkan oleh Andoryu. Berhasil diamankan oleh Andorius, sementara sekarang mereka masih bertengger di area mid dan ini ada set talent emblemnya. Yap, ada satu war cry juga yang dibawakan. Plus Rapture yang dipegang sama Kars juga ya. Secara damage dia bakal ada. Festival of Blood juga. Spellbomb yang akan dicari. Namun sejauh ini keadaan cukup tenang. Belum terlalu Gitu ada sih ya, agresivitas yang berarti. Hanya ada pertemuan aja di area Little Wanderer barusan. Sementara Toy udah punya takut sekarang. Akan jauh lebih aman lagi nantinya untuk menghindari adanya efek-efek sisi dan juga damage magic dari Navi. Yep. Terlihat kali ini mereka berusaha untuk bisa masuk ke lewat mid, tapi Flicker ya. ada satu flicker kata dia. Yap, Ya, Idok di flicker. trigger ya. Idok ya. Di trigger sebelum ada turtle, jadi biar targetingnya jadi lebih mudah. Kalaupun nanti Navi nggak dapetin turtle-nya, mereka bisa target orang intinya. Yep. Andoryu sudah level 4 untuk kali ini. Terlihat Idok di dalam rumputan bersama dengan 3 player lainnya. Yap. Oke, Idok masih belum level 4, belum ada inisiasi lagi nantinya dengan Tsunami Slam. Sembari menunggu ke area dari Turtle. Dan ini dia momen of Ayo truth di Turtle setup, yang pertama. Karena RRQ secara Turtle-nya. hero, Sutsujin harusnya lebih kuat untuk bisa memegang objektif Turtle 1. Ya, Yap, dan kecuali ada siapa? Thunder sama Retribution ya. Ya. Top Oke, udah level 4. sementara itu sekarang coba lihat. Ada satu Black Dragon Form guna untuk bisa mengusir langsung Sutsujin dan gagallah Aduh. sudah mereka mendapatkan turtle yang pertama. Yap, karena memang Yuzong di area objektif ini kuat banget. Apalagi bareng Angela loh, jangan Iya. lupa. Ini tergantung skin ya, kadang naga gabung bebek. Kuat banget soalnya Ini ini. naga gabung labu. Iya makanya gabung labu sekarang. Plus of the Oasis item pertama kan. Oke, Sive mendapatkan cukup banyak damage sepanjang dalam tubuh dan waktunya untuk sekarang akan mereka mengobati karena satu player. Afro masih sempat untuk diselamatkan pula oleh Ukir. Angela Yap. masih Gatot. Wow, ini dia. Gatot masih Gatot Angela. kaca isi labu ya. Ya. Yang akhirnya buat dari Afronya selamat Oke, juga, banget, Bro. Bro. Belum ada revitalize, belum Yap, dan ada satu energi. bandingan Tsunami Slam. Masih dikeluarkan Afro, single lebih tersisa dan Afro Wah. masih berhasil selamat. Rinse. Traction full. Tapi masih ada lagi Wah. revitalize. Namun tempatnya berbeda. Wow. Ada satu Ayo, game. Hey. Thunderous yang tidak tepat. Waduh, force Namun block masih deh. dipaksakan Lips. Gagal selamat kali dapat terubah dia langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang Afro-nya berusaha untuk bisa melindungi. Idok jatuh. 2 player dari RRQ menghilang. Walaupun Ada Tandrosnya tidak mengenai arah yang diinginkan, tapi Rins yang gak punya flicker, gak punya anti-grav, langsung ditabrak dengan adanya, mohon maaf lahir batin, prediksi. Maaf. Mohon maaf ya, banyak
banyak berdoa aja lah pokoknya kita Pak. Oke. Ya, kalau aku sih simpel aja. Apapun yang terjadi, MVP tetap coachnya. Ini prediksi kita ya. Wow. Wah, tapi I feel the pressure sih. Ya. Di match terakhir kita, match ke-72 kali ini, itu bener-bener lagi intens banget. Arena pun merasakannya. Dan sekarang early game dipegang sama Navi dengan keuntungan 2 poin kill plus turtle. Zoning gak akan pernah berhenti karena ini adalah Yuzong plus Angela. Wow. Yuzong isi labu ya. Iya. Ya, naga isi labu nih. Iya. Kadang naga isi Hello Kitty gitu. Ini Wah, naga astaga. vegetarian apa ini? Makanlah. Itu dia, tapi masalahnya sekarang pemilik labunya Ukir udah selesai dengan Flash of Oasis. Iya, Gak dan- bakal ada lagi efek burst yang bisa diberikan member RRQ. Oke, Shive maju. Oke, ada Shive kali ini. Masih cukup kuat walaupun sekarang DPS yang dihasilkan sangat-sangat perih. Shive mau tidak mau harus Udah, pulang terlebih Rian, dahulu. udah Sekarang mereka harus kali. bertempur di area turtle. Yap, belum ada Hargar tadi yang ke-trigger. Nantinya Yap. bakal lebih siap lagi untuk bisa ke Kars Ya. atau Oke, ada dan lagi. Black Dragon form langsung dikeluarkan begitu saja. Akan Ada kemana lagi, perginya ada. traction pull tadi, tapi totalnya berhasil lagi diamankan oleh Andrew. Sebentar untuk sekarang Oh. terlihat. Ada satu orang yang mulai terjebak, tapi Suzuki tertinggal. Namun sekarang Jairan yang sudah mulai bergabung dengan satu ton berbeda udah langsung dikeluarkan dan mulai. Mereka memberikan efek balasan. Afro-nya Ayo, tertinggal di bagian ayo. belakang. Jairan yang mengunci ke arah beberapa play, tapi Ukir, Kars, dan juga Dorio kembali berhasil terlepas. Karyanya wow, menjoin, dan bahkan karyanya kalau melihat dari dibiarkan RRQ mereka kuat tapi farming ya. sayangnya belum ada damage yang bisa disumbangkan. Iya, itu dia setuju banget karena emang mereka harus bermain di area late game. Kalau mengharapkan Dairon di posisi seperti ini tetap gak punya damage. At least Oke, sangat minim dari segi damage. ada sebuah serangan dilakukan dan itu dia. Dengan satu bantingan, Apatrol Guardian. Namun, 1-1 sejauh ini. Yap. Oh, Suzuki. Weh, kepada berbeda? Hampir loh. Ditabrak banget ya. Beda 2 level ini kerasa banget gimana pressure yang diberikan oleh Andoryu. Dan lagi-lagi Navi akan bermain dengan waktu nantinya. Toy yang udah dapetin modal 1 poin kill akan bisa ngelumat habis Afro dan juga Shive. Ya, power spike-nya nanti akan terasa ketika selesai dengan Swift Trinity. Toy adalah tanker killer nantinya di late game. Termasuk juga untuk menumbangkan karakter Shive, karena Afro. Itu cuma dalam hitungan detik saja pasti. Iya, langsung bocor ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Navi bisa memperkuat setup di area objektif mereka. Lagi-lagi, Yuzong Black Dragon Form langsung ngincar ke arah Sun Sujin dan gak dapetin upaya untuk bisa ngekontes ke area objektifnya lagi, Bro. Ini buat mengimbangi aja susah ya. Heeh. Buat ngebuka ruangnya susah banget. Yep. Andorio hadir, memberikan bantuan, kalau tertarik masih aman. Yap. Ini seenggaknya dari Toy-nya tadi dapetin full plating juga ya. Hampir bisa ngancurin outer top turret. Ini yang ngeboost pastinya ketertinggalan 2 turtle yang dialami oleh RRQ. Deg-degan lu semua yang nonton. Asli, semuanya deg-degan. Dan turtle ketiga akan segera muncul juga. Dan sepertinya ngelihat dari Sutsujin yang bergerak ke arah bawah, gak bakal ada kontes lagi karena ya bakal ada Yuzong juga yang ganggu. Yap. Sementara sekarang Rins, hei, Andorio tertangkap basah kah? Namun sekarang Andorio masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Dan pertempuran akan terjadi di arah mid kah? Ya. Masih Ya, cukup udah nggak ada sabar, apa ya. Bang. Wah itu Angela react yang udah nggak bagus ada banget ya. juga dari Ukir ya. Kalau enggak itu Andoryu bisa tumbang. Yap. Sementara sekarang Afro menjadi orang terdepan dan Black Dragon Form langsung dipop up begitu saja mencoba untuk bisa mengusir ke arah Udah, beberapa player. udah saja. Dan sekarang Toy yang menjadi incaran. Tapi ternyata turtle yang berhasil lagi didapatkan. Tapi Toy yang tempat berbeda masih berhasil bertahan. Pertempuran juga boleh terpisah. Kerja berhasil didapatkan. Torno Fruin langsung dibuang begitu saja. Namun Oke, sekarang oke, Afro Toy-nya udah menjadi dapet satu spike korban ya. tambahan. Ukir masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Udah 2 kill Dan ya. Andorio dari tempat yang berbeda. Wah itu jadi rentetan yang akhirnya dimanfaatkan oleh RRQ. Bermula dari Hardguard yang ke-trigger. Andoryu yang gak prima juga untuk akhirnya bisa melakukan kontes di area turtle. Ini dari kemarin loh, ada beberapa gerakan dari Andoryu yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan ketika dalam keadaan yang begitu krusial. Yap. Dapetin turtle membuat RRQ langsung leading the game. Dan ingat, RRQ pegang hero-hero late game. Sementara kalau misalkan mid game-nya aja udah mereka pegang otomatis, Navi yang akan dalam ancaman. Wah ini permobalnya juga kecuri. Hanya menukar Oke, dengan nah, adanya nah, satu buah nah. outer bottom turret. RRQ mereka berhasil untuk bisa coba bangkit dan mengembalikan keadaan setelah terkena pressure di awal tadi. Udah pasti ini kerugian yang berlimpah bagi Navi. Meanwhile, di satu titik lagi, kita bisa melihat bagaimana RRQ yang mulai build up lagi. Karinya udah mulai main bareng sama Kalea. Idok selalu ada di samping dari Karinya Toy. Dan belum lagi kalau kita ngomongin Shive, dia selesai dengan adanya pemilihan dari Blade Armor. Dia tahu kalau misalkan Karinya ini akan jadi masalah bersama dengan Kimi karena bermain dengan basic attack. Oke, basic attack
dari Kimi, dari damage per second-nya juga punya Toy. Ini bakal terjawab pastinya 2 dengan MM ini RRQ ya. sebuah Kimi blade sama armor. Kari, Sudah Kari memang ayam. tersemat juga di tubuh dari Shive. Karsnya juga mau bikin blade armor soalnya. Semuanya kita mau bikin blade armor. Iya, Karena damage-nya di Kimi- situ doang ya. Iya, Kiminya basic attack. Karinya juga main basic attack. Tapi mungkin masih butuh juga nih dominance ice untuk mengurangi attack speed dari Kari terutama. Dan kalau di sisi lain, kalau kita ngomongin winning condition dari RRQ, mereka udah dapat pelan-pelan. Yep, Tartel Andorio terjebak sendirian, ada Phantom Execution langsung dikuangkan begitu saja. Akankah mereka bisa selamat, tapi Oh, untuk iya. sekarang Oh, ada ini Toy yang dikejar di dikejar. bagian belakang. Toy! Oh, Langsung tertangkap. nice, ada Dan Toy-nya flicker. masih berhasil kabur lagi. Tempatnya jauh lebih aman, tapi range-nya berhasil dilumat habis. Toy-nya sedikit Waduh. tersisa. Toy-nya pun berhasil langsung Pecah. diamankan. Shutdown kali ini. Yap, Toy yang hilang memang dikejar-kejar Kars walaupun dia tumbang, tapi tukar dengan Toy. Bahkan range-nya pun tumbang. Lord terbuka dengan cukup bebas kali ini di tangan dari Navi. Dan targeting Andorio terlalu kejam loh. Dia target 2 marksman-nya. Rins dan juga Toy. Otomatis Lordnya akan terbuka 4 melawan 3. Still seperti apa yang dilakukan oleh RRQ. Itu yang benar-benar harus dilakukan terus-terusan oleh Andorio. Sementara sekarang Apro mulai maju lagi ke arah terdepan. Ada daerah yang berpindah terlebih dahulu. Yap, masih ada flicker untuk Dairan nantinya bisa ngasih serangan kejut dengan flicker Throne of Ruin. Area of effect, efek stun yang akan nantinya membuat dari Navi kalau dalam keadaan RRQ masih berkumpul. bisa. Udah jadi Kayak tadi apa di dengan Turtle DHS 3, Dairan yang Karinya. dapat. Ya sejujurnya malah RRQ nggak boleh ngumpul sih. Ya, Ada AOG yang bakal membubarkan mereka. Jadi mau nggak mau mereka harus pure main front to back. Idok nangkep satu, Kari follow up. That's it. Itu gameplay yang paling bisa dimainkan. oke. Tapi sekarang masih ditarik ulur dulu di area dari Lordnya. Tidak ingin terlalu terburu-buru, traction pulse telah terdengar dan Lord gak di reset. Oke, sementara sekarang Apro menjadi lawan terdepan, Black Dragon Form dan juga Angela. Mereka bersatu padu, siapa lagi yang akan mendapatkan karolot tersebut. Sementara sekarang Andorio jatuh. Apa terok Guardian, Aduh, Toy-nya menghilang. Toy menghilang. Sementara dari Dairan mendapatkan lotan pada penjagaan sama sekali. Tapi Idok, dia jelas habisan. Bahkan Apro sendirian di tempat yang berbeda. Berhasil Oh. menahan begitu Wow. lama. Flash of the Oasis dan juga satu buah love wave dari Ukir membuat akhirnya Afra selamat, tapi ternyata Lord yang Pembuaran tadi reset sini, Hijau sama dipegangin Angela sama ini. Dairan. Pasif dari Gatot Kaca, otot kawat tulang besi tentunya. Ditambah Dairan, good eye untuk Dairan. Mata yang semuanya tertuju kepada Toy. Mata yang semuanya tertuju kepada Andorio. Tapi mereka melupakan bahwa fondasi yang bisa membuat struktural hancur perlahan. Lord, sekarang di tangan dari RRQ. Ya karena memang fokusnya Navi adalah targeting langsung ke arah Toy dan juga Rinsnya. Dari tadi Dairannya dicuekin dan akhirnya 2 kali loh. Pertama dapat Turtle, kedua sekarang dapat Lord. Dairan. Itu jadi nafas banget buat RRQ sekarang. Ini benar-benar bisa jadi penyelamat buat RRQ. Memperpanjang nafas untuk 2 asuransi late game mereka, Kari dan Kimi. Yang memang sangat membutuhkan item dan sekarang bahkan sudah mulai mendominasi di area tengah. Yep. Dan bisa dibilang mereka tidak memiliki high ground yang cukup ya. Tom damage pasti emang benar-benar bisa menghilangkan Lord tersebut dengan sangat cepat. Yap, di arah top juga ini Lordnya masih belum Sabar terclear. aja dulu, Holy sabar Defense Nyonya. sudah tertrigger juga. Dalam keadaan yang sekarang tertinggal Navi. Mereka harus benar-benar komit Oke, untuk Toy bisa udah jadi menjalankan komunikasi mereka. apa ya? Jangan sampai ada yang lengah kayak tadi. pon. Ya, jawaban dari pengejaran Yuzongnya, Wind of Nature. Toy sudah mendapatkan satu item yang bisa menghalau damage, even itu dari Dragon Tail. Tapi sekarang permasalahan utamanya adalah apakah target dari Karsnya tetap akan ke Toy? Atau ganti target nih? Ke Rins targetnya. Oke. Traction Traction pulse. pulse. Gak connect karena siapapun. Tapi sekarang Apro berhasil mundur. Setidaknya mereka mendapatkan inner turret. Oke. Satu buah inner turret menjadi besting yang bisa didapetin oleh RRQ juga. Dan Navi. Dalam keadaan yang tertinggal kan seperti apa lagi upaya dari mereka. Karena Andorio yang selalu coba untuk menyelinap ke belakang. Ini selalu bisa ditanggulangi dan jangan lupakan. Ukir cuman punya pilihan satu aja. Dia mau hardguard ke Kars atau ke Andorio, Prof. Wah, ini pilihan yang berat tentunya ya. Iya. Karena Andorio udah 2 kali loh kena Tsunami Slam. Ini kayaknya udah harus di-call nih. Andorio udah gak boleh lagi terlalu hype untuk mengejar. Karena kalau misalkan dia mengejar, Idok bisa menangkap dengan mudahnya. Oke. Masih coba untuk dicari lagi ya. Gimana chance untuk bisa menabrak Traction Yep. Pulse. Traction pulse hampir saja ada Ukir. Yang terus-terusan mengatakan damage juga. Dan pertempuran akan terjadi di dalam satu area dari pengumuman dimiliki oleh Navi. Sementara sekarang sabar. Cipe tertinggal sendiri di bagian belakang. Masih diajar oleh 3 orang sekaligus. Apa yang akan terjadi Cipe? Cipe, mati Cipe. Demi keselamatannya. Dan Cipe masih berhasil kabur. Yap, dan bahkan gak nge-trigger dari satu buah hardguard juga dari Ukir. Cive masih punya Purify, masih punya Falling Star Moon untuk melarikan diri.
Dan RRQ harusnya dalam keadaan juga yang sangat-sangat unggul dari segi vision mereka. Ini bisa dimanfaatkan oleh Idok nantinya untuk bisa mendapatkan siapapun yang maju. Harusnya ya, plus battle spell. Jangan lupa, nggak ada lagi revitalize buat sekarang. Afro bisa dimakan. Apa target selanjutnya dari RRQ? Lord dulu kah? Orang dulu kah? Mereka yang decide. Yep. Tapi setidaknya masih ada Angela yang masih tetap bisa menjaga lane jauhnya ya. Wah, tapi top lane ini juga lumayan buruk sih sebenarnya buat Navi. Oke. Terlihat dari bagaimana push minionnya, RRQ masih unggul di bagian top lane. Sekarang udah mulai pegangin Lordnya. Oke. Andoryu masih mencari celah. Dairan berpindah tepat. Apro mau tidak mau dan sekarang Black Dragon Bomb. Ini adalah perangin waktunya aja mereka lah. untuk melakukan sebuah divide. Tapi Apro berjarak langsung menghindar dari tajam tapi ternyata Andoryu Lordnya berhasil ini didapatkan apa? pula oleh Andoryu. Dan untuk sekarang Idok menjadi satu lagi bonus untuk mereka bawa pulang. Lord bergerak lewat bawah. Iya, dan Andorinya juga masih bisa kabur walaupun Ukir yang memang harus nge-backup ini ngebiarin lagi satu buah base turret di area top lane-nya terdorong dan hancur sudah. Dan bisa dikatakan ini harusnya masih menjadi keuntungan buat RRQ nggak sih, Bro? Ya, masih sebenarnya. Loh, Karena orang Andoryu juga. sendirian. Oke, masih mencoba untuk bisa mengejar karena dari Toy, tapi damage yang dihasilkan tidak maksimal. Phantom Execution dan itu ada flicker tadi udah dimakan pula menjadi sebuah blunder begitu mengerikan yang diberikan oleh Navi. Ukir berjuang sendirian dan blunder tercipta. Buy one, get one terjadi Andoryu. Dia harus tahu bahwa ada sebuah win of nature di tubuh dari Toy dan Evos Albert. Hai. Lagi restream bareng Oke, ya teman-teman udah ya. jadi Ini ambil ID streamer apa ya? dan sekarang dengan keuntungan jumlah apa yang bakal di-take sama RRQ? Mereka mau Lord lagi nanti di setup di bawah atau Yap. strike push? Menjadi sebuah traction pulse yang begitu mengerikan, tapi coba lihat pergerakan dari Zone daerah sama pembersih mundur. Jiren ya. Pemain-pemain dari Jiren Navi untuk dari jauh awal lebih dekat jadi lagi menuju ke mainkan. arah satu base utama mereka. Oke, base turret yang bakal coba untuk dilucuti satu persatu. Dan Oh, seperti ya, Navi ganti juga malah gak juga. boleh terlalu membawa hype-nya. Dan Udah agak RRQ aman ini sih, menjadi udah nggak bisa kesempatan dari mereka jauh untuk dia. memanfaatkan Tapi overhype atasnya tersebut. lewat, Serius deh, Andoryu semenjak di hari yang kedua kemarin terlalu banyak gerakan yang membuat timnya rugi. Nggak cuma dianya. No. Timnya. Andoryu no. Andoryu, sekali lagi harus aku bilang, jangan sampai penjualan dari import Filipina ini makin merugikan untuk Navi. Waduh. Karena ya memang gameplaynya barbar banget ya. Bukan tipikal gameplay yang sabar, tarik ulur, disiplin. Yep. Dan akhirnya ini akan ngebuat dari Toy-nya juga yang dimana langsung secure menuju ke arah Wind of Nature itu jadi jawaban pasti. Bukan cuma sekedar menghalau Karsnya, Karena tapi kalau- dia tabrak Andoryu juga aman. Dan tadi kita lihat ya, RRQ itu nggak nyari orang. Mereka nungguin Andoryunya yang gerak sendiri ke depan. Dan Andoryu ingat dia bawa Ukir. Kalaupun nanti buy one get one itu Idok yang bakal seger banget dari segi Tsunami Slam-nya. Oke. Navi, bicara lagi tentang bagaimana high ground defense mereka sangat-sangat terbatas. Oke. Hero-hero melee yang Udah dimiliki cantik nih, ini bakal katanya. ngebuat dari Dairon Sutsujin itu Atas bakal lebih udah enak lagi nantinya dorong, untuk bisa bawah juga melakukan dorong. targeting. Tinggal Dan sekarang nge-push freeze mid-nya aja minion nih. sedang dilakukan terlebih dahulu di arah tengah. RRQ mau coba paksa membuat dari Navi keluar dari tempat persembunyiannya. Ini udah pasti paksa ya untuk di freeze. Karena keuntungan yang didapatkan sama RRQ nggak bakal mau diimbangi sama Navi tentunya. Nggak bakal mau dikasih share gratis. Dengan keuntungan seperti ini, dua marksman, Kimi dan juga Kari. Ini udah tinggal jalanin game aja sih sebenarnya. Udah beranjak late game, udah di atas menit 16. Ini udah gamenya RRQ. Harusnya. Dan siapapun yang mau dimakan harusnya bakal punya follow up damage secara pasti ya. Karena kalau ngeliat dari range-nya juga kan dia sustain banget ternyata dengan Divine Glaive juga yang dia bawa. Ini bakal ngebuat nantinya elemental defense Ya, magic Divine Glaive. dari Navi Tank-tank juga pada jebol yang itu. bisa ditanggulangi. Lord Dance, ini dia yang mungkin akan menjadi pondasi. Oh, Rinsa awalnya. juga won ya. Karena RRQ nggak harus dapetin Lordnya, mereka bisa targeting karena dari member Navi-nya. Shive dulu mungkin yang digas, atau Kars dulu Oke. mungkin yang bakal digas. Itu web minionnya Navi banyak banget loh itu yang harus dihadapin loh. Angela entah sanggup entah tidak dia sendirian. Anak sekecil itu berkelahi dengan minion ya. Dan minionnya gede banget. Yap. Oke, sementara sekarang Andoryu, Tonrosnya tercipta, Black Dragon Fall masih dikeluarkan, akankah mereka merelakan ataukah mereka akan all in terhadap area dari Lord ini? Karena dari Webina sendiri begitu banyak PR yang harus diselesaikan. Napronya terkena impact tadi dari satu traction pulse, harus menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Sementara sedikit lagi Lord sedikit dari SP yang ada di dalam tubuh dari Lord akan menjadi milik siapa? Oke, bersama Karja tim. down, Lord cabut, Oke, akan menjadi dapat. milik Navi. Oke. What? Mantap. Buka Substitusi. peluang ini RRQ. Dan habislah sudah. Wave out ya. Habislah Oke, sudah. GG. Game yang pertama menjadi milik dari RRQ harusnya. Wipe out tercipta dan RRQ. Mantap, Mereka RRQ. masih punya kesempatan Nice, nantinya nice untuk game. bisa menuju ke babak playoff.
Oke, mantap. Nice, nice RRQ.